Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya di pertemuan ketujuh. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita masih melanjutkan topik di pertemuan keenam, yaitu mengenai job order posting. Selamat belajar. Jadi, di pertemuan ke-6, kita membahas contoh soal yang pertama mengenai produk diolah melalui satu departemen produksi. Nah, kalau contoh soal yang kedua ini, di mana membahas terkait dengan produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Yuk, kita lihat saja soalnya. Jadi di sini contoh yang kedua, perhitungan harga pokok produk pesanan diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Ini soalnya, PT Tas Yoga Eksklusif adalah perusahaan yang bergerak di bidang spesialisasi pembuatan tas-tas untuk training, seminar, workshop, simposium, konvensi, dan kegiatan tertentu lainnya. Tas-tas ini diproduksi berdasarkan pesanan melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen Pembuatan Pola, Pengguntingan, dan Penjahitan. Berikut ini data transaksi yang terjadi selama bulan November 2016. Jadi di sini yang A, perusahaan menerima pesanan job 100 sebanyak 50 buah, job 200 sebanyak 100 buah, dan job 300 sebanyak 20 buah. Berikut ini data pemakaian bahan baku langsung untuk pesanan-pesanan tersebut. Jadi ini ya, terdapat informasi bahan baku langsung di tiap-tiap departemen. Jadi yang menggunakan bahan baku langsung itu hanya Departemen Pembuatan Pola dan Departemen Penjahitan. Departemen Pengguntingan itu tidak menggunakan pemakaian bahan baku langsung. Bisa dilihat ya di sini berapa nominalnya. Lanjut. Yang B, berikut ini data biaya tenaga kerja langsung yang terjadi untuk masing-masing departemen produksi. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu digunakan di semua departemen, baik departemen pembuatan pola, departemen pengguntingan, maupun departemen penjahitan. Itu dia menggunakan biaya tenaga kerja langsung. Itu dapat dilihat ya, berapa biaya tenaga kerja langsung di masing-masing job. Next, yang C, biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan dengan menggunakan tarif sebagai berikut. Nih, jadi dibebankan di sini nih, departemen buat pembuatan pola, itu dasar pembebanannya jam kerja langsung. Itu dasar pembebanannya 10.000 jam kerja langsung. Lalu untuk pengguntingan, itu dasar pembebanan jam kerja langsung juga. Itu nominalnya Rp5.000 per jam kerja langsung. Lalu untuk departemen penjahitan, itu dasar pembebanannya, karena dijahit ya, jadi dia menggunakan cost drivernya jam mesin. Sehingga dasar pembebanannya nominalnya itu 1.000 per jam mesin. Jadi di sini maksudnya, nih, misalnya dalam pembuatan pola, berapa sih yang digunakan jam kerja langsungnya? Misalnya 10 jam kerja langsung. Nah, total biayanya berarti 10 jam kerja langsung dikali dengan 10.000. Sama dengan, berarti total biayanya sama dengan 100.000, kayak gitu ya. Begitu juga dengan untuk pengguntingan dan penjahitan. Itu maksud dari dasar pembebanan. Lalu, berikut ini data pemakaian jam kerja langsung dan jam mesin, serta biaya overhead sesungguhnya untuk setiap departemen. Jadi, di sini kan, ini data terkait dengan biaya overhead yang dibebankan, atau BOP applied. Kalau ini,
terkait dengan data BOP sesungguhnya. Jadi di sini dilihat untuk departemen pembuatan pola, lama yang digunakan 700 jam kerja langsung. Jadi 700 jam kerja langsung ya. Jadi dapat dilihat juga di sini untuk pembuatan pola BOP applied-nya nanti pasti 700 jam kerja langsung dikali dengan 10.000. Jadi hasilnya 10.000, jadi hasilnya pasti 7 juta nanti. BOP applied di pembuatan pola. Seperti itu ya. Lalu, untuk departemen pengguntingan itu lama durasinya 2.000 jam kerja langsung. Departemen penjahitan lama penggunaan itu 2.500 jam mesin. Lalu BOP sesungguhnya untuk pembuatan pola 7.800.000. BOP sesungguhnya untuk departemen pengguntingan 10.100.000. Lalu BOP sesungguhnya untuk departemen penjahitan 2.950.000. Jadi kan di sini itu lama penggunaan itu kan semua job ya, untuk semua job, baik job 100, job 200 maupun job 300. Makanya berikut ini data distribusi pemakaian jam kerja langsung dan jam mesin untuk setiap pesanan. Jadi misalnya untuk pembuatan pola itu dia kan menggunakan 700 jam kerja langsung. Jadi dibagi untuk job 100 berapa, job 200 berapa, job 300-nya berapa. Jadi dibagi. Jadi 700 jam kerja langsung untuk job totalnya kan 700. Departemen pembuatan pola untuk job 100 itu menggunakan 200 jam kerja langsung. Lalu untuk job 200 departemen pembuatan pola itu dia menggunakan 400 jam kerja langsung, mengkonsumsi 400 jam kerja langsung. Jadi untuk job 300 untuk departemen pembuatan pola itu dia mengkonsumsi 100 jam kerja langsung. Jadi pasti ini totalnya 200 tambah 400 tambah 100, jadi hasilnya 700 jam kerja langsung. Nah, begitu juga yang untuk departemen pengguntingan lama mengkonsumsi 2.000 jam kerja langsung, itu dibagi juga menurut jobnya. Untuk job 100, 600 jam kerja langsung. Untuk job 200, 1.000 jam kerja langsung. Untuk job 300, 4.000 jam kerja langsung. Jika ditotalkan pasti 2.000 jam kerja langsung. Lalu untuk departemen penjahitan, itu kan 2.500, itu dibagi juga ke job 100. Jadi job 100 itu mengkonsumsi 1.000 jam mesin pada departemen penjahitan. Lalu job 200 itu dia menggunakan 1.500 jam mesin. Jadi gini ya. Ini jadi data distribusi pemakaian jam kerja langsung dan jam mesin untuk setiap pesanan. Selanjutnya, yang D, job 100 dan 200 sudah selesai dan sudah diserahkan ke pemesanannya. Job 300 baru selesai di departemen pengguntingan dan sudah ditransfer ke departemen penjahitan. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi tersebut. Selisih BOP ditutup ke harga pokok penjualan. Jadi di sini buatlah ayat jurnal yang diperlukan ya. Jadi ayat jurnal yang diperlukan, yang pertama itu mencatat pemakaian biaya bahan baku langsung. Yang kedua, mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, itu mencatat pembebanan BOP. Yang keempat, itu mencatat BOP sesungguhnya. Yang kelima, itu menutup biaya overhead pabrik dan mencatat selisih biaya overhead pabrik. Yang keenam, itu menutup selisih biaya overhead pabrik ke harga pokok penjualan. Yang ketujuh, itu mencatat produk selesai. Yang kedelapan juga mencatat produk selesai juga. Yang kesembilan, mencatat barang jadi. Yang ke-10, mencatat harga pokok penjualan. Nah, kita masuk aja yang ke jurnal yang pertama.
itu ayat jurnal untuk mencatat pemakaian biaya bahan baku langsung untuk setiap departemen. Jadi di sini kita lihat di soal yang A. Itu yang A data pemakaian bahan baku langsung itu dibagi berdasarkan departemen, baik departemen pembuatan pola maupun departemen penjahitan. Nah, maka dari itu nanti jurnal yang digunakan untuk mencatat pemakaian biaya bahan baku langsung itu juga dibagi berdasarkan departemen yang ada. Nah, seperti yang diketahui bahwa jurnal untuk pemakaian biaya bahan baku langsung itu didebit pasti persediaan barang dalam proses. Nah, pada sisi kreditnya itu persediaan bahan baku langsung. Nah, jadi yang dibagi berdasarkan departemen itu hanya persediaan barang dalam proses. Karena nanti akan ada jurnal untuk membebankan dari persediaan barang dalam proses ke pembuatan pola, lalu dibebankan ke persediaan barang dalam proses ke pengguntingan, lalu dibebankan lagi ke persediaan barang dalam proses ke departemen penjahitan. Makanya perlu dijabarkan berdasarkan departemen. Sedangkan untuk persediaan bahan baku langsung itu tidak perlu dibedakan berdasarkan departemen yang ada. Nah, nanti makanya jurnalnya kita lihat di sini. Di debit itu ada persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola. Itu ada 16 juta. Nih. Jurnalnya. Persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola itu 16 juta. Lalu di debit juga ada persediaan barang dalam proses departemen penjahitan sebesar 6 juta. Ini angkanya didapat dari sini. Ini ya. Persediaan barang dalam proses departemen penjahitan 6 juta. Lalu pada sisi kreditnya itu persediaan bahan baku langsung sebesar ini totalnya 22 juta. Ini ya. Di sisi kredit persediaan bahan baku langsung sebesar 22 juta. Ini merupakan jurnal yang pertama. Kita lanjut ke jurnal yang kedua. Ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Sama ya, jadi di sini yang dipisahkan per departemen itu hanya persediaan barang dalam proses. Jadi kita lihat di soal yang B. Berikut data biaya tenaga kerja langsung itu juga dibagi berdasarkan departemen. Di mana di pemakaian bahan baku langsung itu hanya 2. Kalau di sini biaya tenaga kerja langsung itu digunakan ke 3 departemen, sehingga nanti jurnal dari persediaan dalam proses itu ada 3 kelompok yang 3 kelompok per departemen ya, persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola, persediaan barang dalam proses departemen pengguntingan, persediaan dalam proses departemen penjahitan. Nah, itu di sisi debit. Nah, untuk persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola itu sebesar 10 juta. Ini di sisi debit ya. 10 juta. Lalu persediaan barang dalam proses ini departemen pengguntingan itu 8 juta. Lalu persediaan barang dalam proses departemen penjahitan itu ada 6 juta. Pada sisi kreditnya terdapat beban gaji dan upah sebesar 10 juta tambah 8 juta tambah 6 juta 24 juta.
Jadi begini jurnal dari pembebanan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu mencatat pembebanan BOP ke pesanan. Jadi kan seperti yang telah dibahas sebelumnya, dalam mencatat pembebanan BOP, itu pasti debitnya selalu persediaan barang dalam proses. Lalu pada sisi kreditnya itu BOP applied. BOP applied. BOP applied ya, BOP applied. Applied. BOP applied. Ya. Yang benar. Ini. Nah, jadi persediaan barang dalam proses dan BOP applied itu dibagi berdasarkan departemen yang ada. Nih, kita lihat ya. Yang C. Jadi setelah kita buat jurnalnya, yang pertama kita tentukan itu angka dari BOP applied Departemen Pembuatan Pola. Itu didapatkan angkanya dari ini. Ini kan biaya overhead pabrik dibebankan ke pesanan menggunakan tarif sebagai berikut. Ya, ini Departemen Pola itu sebesar 10.000. Sedangkan untuk Departemen Pembuatan Pola itu dia menggunakan atau mengkonsumsi 700 jam kerja langsung. Sehingga nanti BOP applied-nya 700 jam kerja langsung dikali dengan 10.000, hasilnya 7 juta. Jadi biaya overhead pabriknya BOP applied Departemen Pola itu 7 juta. Ini yang dibuat dulu awalnya. Selanjutnya, untuk BOP applied Departemen Pengguntingan, BOP applied Departemen Pengguntingan, itu dia menggunakan dasar pembebanan 5.000, sedangkan yang dikonsumsi 2.000 jam kerja langsung. Jadi dikalikan ya, 2.000 dikali dengan 5.000, hasilnya 10 juta. Jadi nanti BOP applied di sini BOP applied Departemen Pengguntingan itu 10 juta. Next, BOP applied Departemen Penjahitan. Ini dimana dasar pembebanannya itu 1.000. Nah, aktualnya dikonsumsi selama 2.500 jam mesin. Jadi dikalikan ya. Dikalikan 2.500 dikali dengan 1.000. Jadi di sini BOP applied-nya Departemen Penjahitan ada 2.500.000. Nah, setelah ini ditentukan, angkanya kan udah ada nih. Jadi, kan awalnya kita udah telah membuat ini, item ini persediaan barang dalam proses Departemen Pola, terus persediaan barang dalam proses Departemen Pengguntingan, lalu ya, persediaan barang dalam proses Departemen Penjahitan di sisi debit kan setelah kita buat, tapi angkanya kan belum tahu. Nah, jadi dipindahkan saja ke sini. Jadi untuk Departemen Pembuatan Pola ini langsung 7 juta, karena ini 7 juta. Lalu BOP applied Departemen Pengguntingan karena 10 juta, kita pindahkan di sini 10 juta. Jadi persediaan barang dalam proses Departemen Penjahitan itu 2.500.000, dilihat dari sini ya. Jadi, nah, kita lihat langkah dalam pembuatan AF Journal ini ya. Jadi, kan kita ketahui bahwa AF Journal untuk mencatat pembebanan BOP itu pasti di debit itu persediaan barang dalam proses. Kita buat di sini persediaan dalam proses, persediaan barang dalam proses. Lalu pasti di sisi kreditnya BOP apply. Pasti kayak gitu. Nah, karena ini
perhitungan harga pokok produk ini di macam-macam melalui lebih dari satu departemen produksi, makanya kita bagi per departemen. Departemen apa? Pembuatan pola. Kayak gitu. Jadi langkah awalnya kayak gitu ya. Langkah awalnya pasti seperti itu semua. Langkah awalnya pasti semua seperti itu. Nih. Persediaan BDP, Departemen Pengguntingan. Lalu persediaan BDP, Departemen Penjahitan. Begitu juga di sisi kreditnya itu dibagi berdasarkan departemen juga. Departemen Pembuatan Pola, BOP Applied, Departemen Pengguntingan, lalu BOP Applied, Departemen Penjahitan. Nah, jadi langkah awal yang dilakukan itu mencatat jurnalnya dulu, baru nominalnya. Nah, nominalnya itu dicatat dari BOP Applied-nya dulu. Kan ada datanya di soal, jadi 7 juta. Yang telah kita cari tadi ya. Ini 10 juta. Ini 2.500.000. Nah, barulah di copy pastein aja nanti 7 juta. Jadi di copy pastekan berdasarkan departemen pengguntingan. Berdasarkan nama-nama departemen maksudnya. Jadi kalau jadi harus dibalancekan gitu ya. 2.500.000. Jadi gini, jadi BOP Applied, Departemen Pembuatan Pola, itu pasti angkanya sama dengan persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola. Nah, begitu juga untuk departemen lainnya. Kayak gitu ya cara buatnya. Berikut ya. Ini cara perhitungan dari yang di atas. Di summary-in di sini. Ini nggak dibuat nggak apa-apa, jika telah teliti itu nggak perlu dibuat ya. Next, ayat jurnal yang keempat itu mencatat biaya overhead sesungguhnya. Nah, itu ada di soal. Jadi di sini BOP sesungguhnya. Jadi di sini ya. Kita lihat di soal, itu ada itunya. Ada nominalnya. Ini. BOP sesungguhnya itu tinggal di copy paste dari sini. Untuk BOP sesungguhnya itu kan saldo normalnya itu di debit. Pasti ntar jurnalnya BOP sesungguhnya Departemen Pembuatan Pola itu 7.800.000. Ini ya. BOP sesungguhnya Departemen Pola 7.800.000. Lalu BOP sesungguhnya Departemen Pengguntingan. Ini Departemen Pengguntingan. Departemen Pengguntingan itu 10.100.000. Nih, lihat di sini, BOP sesungguhnya Departemen Pengguntingan 10.100.000. Lalu, BOP sesungguhnya Departemen Penjahitan 2.950.000. Itu dilihat di sini. Ada ya di sini BOP sesungguhnya. Nah, di sisi kreditnya
itu berbagai akun di kredit. Jadi kan di soal nggak dijelasin apa BOP sesungguhnya itu terdiri dari beban-beban apa aja sih, nggak dijelasin ya. Makanya di sini dibuat berbagai akun di kredit. Jadi total dari ini semua ya. Ini semua 20.850.000. Selanjutnya yang kelima itu ayat jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik dan mencatat selisih biaya overhead pabrik untuk setiap departemen produksi. Jadi di sini kita lihat kan BOP applied itu saldo normalnya. Kita lihat di yang ketiga, itu saldo normalnya itu berada di sisi debit. Ketika ditutup, dia berada di sisi debit. Jadi awalnya dia di sisi kredit, saldo normalnya. Ketika ditutup, BOP applied berada di sisi debit. Jadi kita copy paste aja ini. Pasti nih, copy paste ke sini. Nih, BOP applied, Departemen Pola, kita copy paste ya. Nah, jadi langkahnya kita buat ini dulu. Lalu, kita pindahkan ini. Lalu pasti nanti di sisi kreditnya itu BOP sesungguhnya. Jadi, ntar kita tutup BOP sesungguhnya di sini. Awalnya dia di debit, saldo normalnya, lalu ditutup ke sisi kredit ini BOP sesungguhnya. Kita tutup di sini ya. Jadi ini kita copy paste saja nih. Ini BOP sesungguhnya Departemen Pembuatan Pola 7.800.000. Ini BOP sesungguhnya Departemen Pengguntingan 10.100.000. BOP sesungguhnya Departemen Penjahitan 2.950.000. Ini kita jadi kita tutup. Awalnya dia di debit, ditutup di sisi kredit. Nih, kan kita lihat nih BOP applied sama BOP sesungguhnya nominalnya beda. Kita lihat dulu per masing-masing departemen. Nih, untuk Departemen Pembuatan Pola, BOP applied maupun BOP sesungguhnya, itu dimana BOP applied itu lebih kecil dibandingkan BOP sesungguhnya di Departemen Pembuatan Pola. Makanya kita catatlah selisih BOP Departemen Pembuatan Pola untuk membalanskan antara BOP applied dengan BOP sesungguhnya di Departemen Pembuatan Pola. Ya, jadi selisihnya itu ada 800.000. Selanjutnya kita masuk ke Departemen Pengguntingan. Itu juga angkanya juga berbeda. BOP applied-nya 10 juta, sedangkan untuk BOP sesungguhnya 10.100.000 sama ya. BOP applied itu lebih kecil dibandingkan BOP sesungguhnya, sehingga selisih BOP itu berada di sisi debit. Nih. Next. Untuk BOP applied Departemen Penjahitan 2.500.000 itu juga angkanya lebih kecil dibandingkan dengan BOP sesungguhnya Departemen Penjahitan 2.950.000, sehingga selisih BOP Departemen Penjahitan berada di sisi debit, kayak gitu ya. Lain halnya jika misalnya nih BOP applied Departemen Penjahitan itu 3 juta misalnya. Sedangkan BOP sesungguhnya Departemen Penjahitan itu cuma 2.950.000. Berarti ada selisih 50.000. Jadi nanti pasti selisihnya ada di sini. Selisihnya ada di bawah sini. Nanti dibuat kayak gitu. Tapi karena di sini soal jawabannya itu semua BOP applied itu lebih kecil dibandingkan BOP sesungguhnya, makanya selisih BOP tiap-tiap departemen itu berada di sisi debit. Kayak gitu ya. Keenam, ayat jurnal untuk menutup selisih biaya overhead pabrik ke harga pokok penjualan. Jadi kan yang kelima itu telah kita dapatkan selisih BOP baik semua departemen itu berada di sisi debit, sehingga ketika ditutup dia berada di sisi kredit. Jadi di sini ya. Di sini selisih BOP
selisih BOP jadi dipindahkan ya di sini. Selisih BOP yang awalnya di debit dipindahkan ke kredit. Nih, kita lihat ya sendiri. Nih, kita lihat. Sisi BOP Departemen Pola itu 800.000, sisi BOP Departemen Pengguntingan 100.000, sisi BOP Departemen Penjahitan 450.000. Lalu ditutup pada sisi debitnya itu harga pokok penjualan sebesar nominal penambahan dari 800.000 tambah 100.000 tambah 450.000, jadi 1.350.000 gitu ya. Jadi dari 1 sampai jurnal ke-6 maupun nanti jurnal terakhir jurnal ke-10 itu ayat jurnal yang telah benar itu yang telah dimiringkan ya fontnya. Next, masuk ke yang ke-7, dibawain aja ya. Yang ke-7, ayat jurnal untuk mencatat produk yang selesai di Departemen Pembuatan Pola dan ditransfer ke Departemen Pengguntingan. Nah, kan dimana di tiap departemen itu pasti ada alurnya. Yang pertama itu Departemen Pembuatan Pola, lalu masuk ke Departemen Pengguntingan, lalu nanti masuk ke Departemen Penjahitan, kayak gitu ya. Jadi di sini yang ke-7, dia mencatat produk yang selesai di Departemen Pembuatan Pola, lalu ditransfer ke Departemen Pengguntingan. Jadi perhitungannya dulu, kita buat perhitungannya. Berapa sih total biayanya? Jadi ada 3, bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, lalu biaya overhead. Itu dibagi berdasarkan jobnya. Jadi dibagi berdasarkan jobnya. Kita lihat. Kita mulai dulu di biaya bahan baku langsung. Itu dapat kita lihat di soal. Biaya. Kan katanya bahan baku langsung itu dapat lihat di sini. Jadi kan kita bahas dulu untuk Departemen Pembuatan Pola dulu ya. Jadi kita pindahkan 4 juta untuk job 100, job 200 itu 10 juta, untuk job 300 itu 2 juta. Jadi itu biaya bahan baku langsungnya untuk Departemen Pembuatan Pola di Departemen Pola. Dipindahkan di sini ya. Nih. Masing-masing oda. Jadi bahan baku langsung itu ada di soal dibagi berdasarkan job numbernya 100, 200, 300. Totalnya 16 juta. Ini 16 juta didapatkan dari sini. Nih, 16 juta. Nah, begitu juga untuk biaya tenaga kerja langsung. Itu kan kita membahas ini transfer ke Departemen Pola dulu. Berapa sih biaya tenaga kerja langsungnya di Departemen Pola aja gitu. Nih, kita lihat juga di sini. Bahwa Departemen Pembuatan Pola, biaya tenaga kerja langsung di Departemen Pembuatan Pola untuk job 100 itu 4 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsung di Departemen Pembuatan Pola job 200 4 juta. Lalu biaya tenaga kerja langsung untuk job 300 itu 2 juta. Totalnya 10 juta. Ini kita masukin di sini ya. Biaya tenaga kerja langsung. Nih ke perhitungannya. Nih kita masukin. Di sini yang telah kita bahas tadi totalnya 10 juta. Begitu ya. Jadi dibuat perhitungannya dulu di sini. Ini wajib buat perhitungannya biar tahu berapa yang harus di jurnal. Nah, kita lanjut ke biaya overhead. Selanjutnya yang untuk BOP
Itu kita lihat di sini kan totalnya 7 juta. Ini BOP di Departemen Pembuatan Pola. Itu 7 juta. Kita lihat aja di BOP Applied Departemen Pembuatan Pola kan 7 juta. Tapi karena perhitungannya itu harus membagi per job, jadi kita lihat di soal. Ini kita lihat di soal ya. Jadi kan pembuatan pola itu dasar pembebanannya 10 juta. Nah, sedangkan distribusi pemakaian jam kerja langsung di Departemen Pola itu berdasarkan job ini. Untuk job 100, 200 jam kerja langsung. Untuk job 200 itu 400 jam kerja langsung. Untuk job 300 itu 100 jam kerja langsung. Sehingga BOP Applied untuk Departemen Pola untuk job 10 itu 200 jam kerja langsung dikali 10 juta, hasilnya 2 juta. Kita lihat di sini ya. Hasilnya nih, 2 juta. Begitu juga untuk job 200, itu kan pemakaian jam kerja langsungnya itu 400 jam kerja langsung dikalikan dengan 10.000, itu 4 juta. Kita lihat tadi kan. Terus juga di BOP Applied-nya itu untuk job 300 itu 10.000 dikali dengan 100, pemakaian jam kerja langsungnya 100. Jadi sama dengan 1 juta kayak gitu ya. Nih, kita lihat di sini ini 1 juta. Totalnya 7 juta. Nah, lalu kita jumlahkanlah masing-masingnya per job. Job 100 itu 10 juta total seluruh biaya dari penjumlahan biaya bahan baku langsung tambah biaya tenaga kerja langsung tambah biaya overhead itu 10 juta. Untuk job 200 itu 18 juta total semua biaya. Untuk job 300 itu 5 juta. Totalnya itu dijumlahkan baik bisa horizontal maupun vertikal itu sama-sama jumlahnya 33 juta. Sehingga ini kita buat dulu di sini. Persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola itu 33 juta di sisi kredit. Lalu pada sisi debitnya itu ada persediaan barang dalam proses, karena ini kan mencatat produk selesai di Departemen Pembuatan Pola yang dipindahkan atau ditransfer ke Departemen Pengguntingan. Jadi karena persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola itu diterima di persediaan barang dalam proses Departemen Pengguntingan, maka di persediaan barang dalam proses Departemen Pengguntingan itu di sisi debit. Karena menerima persediaan barang dalam proses di Departemen Pembuatan Pola itu sebesar 33 juta. Itu ya. Nah, untuk jika misalnya nih, Bu, hitungnya kayaknya itu deh, Bu, lama buatnya. Nah, biar cepat, nah kita lihat aja di ayat-ayat jurnal sebelumnya, yang persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola itu jumlahnya berapa. Kita lihat di ayat jurnal 1-6, itu cuma ada di sini. Persediaan barang dalam proses pembuatan pola, awalnya kan di debit tuh. Nih, persediaan barang dalam proses pembuatan pola ditambah dengan ini persediaan barang dalam proses Departemen Pembuatan Pola di pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Lalu di sini juga ada persediaan barang dalam proses Departemen Pola. Ini. Jadi ini kan dia membebankan biaya bahan baku langsung. Ini biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan membebankan BOP. Itu ada jurnalnya di sebelumnya. Jadi dijumlahkan 16 juta tambah 10 juta tambah 7 juta, hasilnya pasti 33 juta. Jadi gitu aja cara mudahnya. 33 juta. Itu ya. Nah, di jurnal keempat
Itu kan nggak ada tuh persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola, ini nggak ada ya. Ayat jurnal kelima juga nggak ada. Persediaan barang dalam proses pembuatan pola juga nggak ada. Ayat jurnal keenam apalagi juga tidak ada. Caranya begitu aja, cara mudahnya. Persediaan barang dalam proses pembuatan pola 33 juta dilihat dari, jadi penjumlahan hasil dari ayat jurnal sebelumnya. Jadi di mana di sini kan udah ada nih. Awalnya persediaan barang dalam proses departemen pembuatan pola itu di debit karena digunakan atau ditransfer ke departemen departemen pengguntingan nih dipindahkan ke departemen pengguntingan, makanya persediaan barang dalam proses itu ditutup atau pindah di sisi kredit kayak gitu ya. Jadi boleh aja ini nggak dibuat karena ribet, takut waktu dalam pembuatan jawaban itu membuat menggunakan waktu yang lama, memakan waktu yang lama, makanya cara simpelnya mudah dilihat aja di ini, di ayat-ayat jurnal yang telah kita buat sebelumnya kayak gitu ya. Next. Yang ke-8, ayat jurnal untuk mencatat produk yang selesai di departemen pengguntingan dan dipindahkan ke departemen penjahitan. Jadi, ini cara perhitungannya ya. Perhitungannya belajar sendiri aja. Jadi, Ibu akan menjelaskan cara mudahnya yang seperti jurnal ke-7, cara mudahnya bagaimana. Jadi, yang awal kita buat itu, jadi kan dia di debit itu ada persediaan barang dalam proses departemen penjahitan karena dia menerima seluruh biaya yang ada di departemen pengguntingan diterima di departemen penjahitan, makanya dia di debit. Jadi kita buat dulu nama akunnya, persediaan. Nih, kita buat nama akunnya persediaan barang dalam proses departemen penjahitan. Lalu di sisi kreditnya itu ada persediaan barang dalam proses departemen pengguntingan. Kita buat dulu nama jurnalnya. Nah, kan ini belum tahu ya. Belum tahu angkanya berapa. Jadi, angkanya itu kita merujuk kepada persediaan barang dalam proses departemen pengguntingannya itu di jurnal sebelumnya berapa di sisi debit. Jadi berapa ya? Ini kan di sisi kredit, jadi ditutup ibaratnya. Karena telah digunakan. Jadi kita lihat di 1 sampai 7 itu yang persediaan barang dalam proses departemen pengguntingan yang mana aja. Kita lihat di nomor 1 itu persediaan barang dalam proses pengguntingan tidak ada ya. Lanjut ke nomor 2, persediaan barang dalam proses departemen pengguntingan ini ada. Kita kasih warna biru. Kan 8 juta angkanya. Lalu yang ketiga itu juga ada persediaan barang dalam proses untuk membebankan BOP. Itu juga ada sebesar 10 juta. Jadi ini 18 juta ya totalnya. Dari 2 sampai 2, ayat jurnal 2 yang ketiga tambah 3 itu 18 juta totalnya. Kita lihat yang keempat nggak ada ya. Kelima juga nggak ada. Yang keenam nggak ada juga. Yang ketujuh, nah ini ada nih. Persediaan barang dalam proses departemen pengguntingan. Ini dia dapatkan dari departemen pembuatan pola. Kita birukan. Jadi tadi kan jumlahnya 18 juta ditambah dengan 33 juta. Hasilnya 51 juta. Makanya di sini 51 juta. Ini dibuat ya, 51 juta. Jadi 51 juta dibuat awalnya di sini dulu, baru dipindahkan di sisi debitnya 51 juta. Kayak gitu ya. Nih, persediaan barang dalam pengguntingan. Gitu ya. Nah, ini kan cara cepatnya, Tapi Bu, misalnya
saya takut hitungan saya tidak teliti untuk melihat ayat jurnal di nomor 1 sampai 7 itu nggak teliti. Ya silahkan boleh buat dan pelajari sendiri ya perhitungannya bagaimana. Ini sama dengan perhitungan yang telah diajarkan yang nomor 7, ayat jurnal yang ke-7. Itu ya. Next. Ke-9 itu ayat jurnal untuk mencatat barang jadi di departemen penjahitan. Jadi ayat jurnalnya pada sisi debit itu persediaan barang jadi, lalu pada sisi kreditnya persediaan barang dalam proses departemen penjahitan. Jadi persediaan barang dalam proses departemen penjahitan itu dihapuskan untuk menimbulkan persediaan barang jadi di debit. Nah, karena di soal dikatakan bahwa nih, job 100 dan 200 sudah selesai dan sudah diserahkan ke pemesanannya. Job 300 baru selesai di departemen pengguntingan dan sudah ditransfer ke departemen penjahitan. Jadi job 300 itu belum selesai, sehingga biaya yang diperhitungkan di departemen penjahitan diperhitungkan di barang jadi itu hanya job 100 dan job 200, sedangkan job 300 itu tidak diperhitungkan. Nah, maka dari itu nggak bisa pakai cara cepat. Harus pakai cara itu ya, berarti pakai cara dihitung gitu loh. Jadi ini dihitung. Kita lihat unsur biayanya di sini. Harga pokok departemen pengguntingan itu ada. Ini kita lihat di perhitungannya di sini. Pada akhirnya karena barang jadi itu jobnya nggak selesai semuanya, makanya kita harus tahu dulu dong harga pokok di departemen pengguntingan di masing-masing job. Tetapi jika misalnya nih semuanya selesai, itu bisa pakai cara cepat. Jadi ntar kita lihat di jurnal ke-8 sampai jurnal 1 itu departemen penjahitannya ada berapa totalnya. Ini bisa dilihat di sini. Kayak gitu, kayak yang telah dibahas di 8 tadi ya, kan udah dibahas bagaimana caranya, cara cepat. Tapi karena ini beda, jadi makanya yang perhitungan nomor 8 itu juga harus dibuat ternyata. Jadi di sini nih kan ada nih totalnya nih, harga pokok di saat di departemen pengguntingan untuk job 100 itu harga pokoknya 15 juta, dipindahkan ke sini 15 juta. Ini 15 juta ya. 15 juta. Lalu untuk job 200 dari departemen pengguntingan ada 28 juta. 28 juta. Ini juga salah ketik ya. Ini enggak 5, totalnya 15 juta tambah 28 juta, hasilnya 43 juta. Juga salah ketik ya. Jadi ini harga pokok departemen pengguntingan itu dipindahkan saja dari sini. 15 juta, 28 juta. Nih, totalnya 43 juta. Nah, job 300 ini dibilang keterangan belum selesai karena belum diproses di departemen penjahitan. Job ini masih merupakan persediaan barang dalam proses di departemen penjahitan dengan nilai 8 juta.
Jadi ini nggak dimasukkan ke perhitungan untuk persediaan barang jadi. Lanjut, next kita ke ini beban di Departemen Penjahitan. Ini kita langsung lihat ke soal. Bahan baku langsung itu berapa biayanya, kita lihat ya di soal. Ini kita lihat di soal. Nih, ada penjahitan, itu hanya ada job 200 penjahitan, jadi 6 juta. Nih, 6 juta. Ini tambahkan 6 juta. Jadi ini total job 100, biaya bahan baku langsung job 100 ditambah dengan job 200, totalnya 6 juta. Lalu langsung ke kedua, biaya tenaga kerja langsung, itu kita lihat juga di soal. Itu juga ada kerja langsung. Juga ada ya. Penjahitan 3 juta, job 100 sama job 200 itu sama-sama 3 juta ya. Untuk biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita buat di sini. Sama dengan 300 hasilnya 3 juta, hasilnya 6 juta. Lalu biaya overhead kita lihat juga di soal. Kita lihat di soal, di Departemen Penjahitan dia menggunakan nih berdasar pembebanannya 1000. Nah, ini penjahitan, ini cuma ada di job 100 dan job 200, kita kalikan. Untuk job 100 itu BOP-nya ada 1 juta ya. Untuk job 200 itu biaya BOP-nya itu 1.500.000 gitu ya. Jadi yang 100 itu 1 juta, yang job 200 itu BOP-nya 1.500.000 ya, totalnya 2.500.000. Ya. Nih. Sama kan? 2.500.000. Ya. 2.500.000. Nah, setelah itu kan udah kita cari nih beban di Departemen Penjahitan dari soal. Nah, setelah itu kita jumlahkanlah kita jumlahkan dulu di beban Departemen Penjahitan, kita jumlahkan ini 4 juta subtotalnya. Lalu untuk job 100, untuk job 200 subtotal biaya di Departemen Penjahitan itu 10.500.000. Totalnya ini ditotalkan secara horizontal itu 14.500.000, itu juga 14.500.000, atau bisa dengan vertikal itu juga 14.500.000. Selanjutnya total harga pokok produk ini dijumlahkan aja, yang ini 15 juta ditambah dengan subtotal 4 juta. Untuk job 100 itu 19 juta. Untuk job 200 itu 28 juta ditambah dengan 10.500.000, jadi 38.500.000. Jadi untuk total biaya di job 100 dan job 200 itu 19 juta ditambah dengan 38.500.000, jadi totalnya 57.500.000. Nah, inilah yang dijurnalkan. Jadi sini dijurnalkan 57.500.000 kayak gitu ya. Jadi gini jurnalnya. Angkanya didapatkan dari sini. Next, yang terakhir, ayat jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan untuk penjualan job 100 dan job 200. Ini itu aja. Persediaan barang jadi itu ditutup, jadi awalnya di debit jadi kredit sebesar 57.500.000. Nih, ditutup di sini. Ditutup pada debitnya itu ditutup ke harga pokok penjualan sebesar 57.500.000. Seperti itu ya. Jadi nah, karena di soal tidak ada informasi terkait dengan penjualannya berapa, makanya cuma sampai nomor 10 aja ayat jurnal yang dicatat. Itu ya.
Cukup sekian dulu pertemuan ke-7 kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.